Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 di halaman 60. Ayo kita menalar. Nanti akan ada 4 soal yang Kak Sari bahas di video kali ini. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Yang A 2,4 dan yang B 75%. Oke, kita bahas. Untuk yang A dulu 2,4. Ini cara merubah ke bilangan, ke bentuk bilangan paling sederhana, pecahan paling sederhana. Caranya gini. 2,4 itu kalau kita perhatikan ada satu angka di belakang koma. Itu berarti disebut satu desimal. Nah, bilangan satu desimal itu pasti pernya adalah per 10 gitu. Nah, terus atasnya diisi apa? Diisi 24 kayak gini, Dek. Jadi 2,4 itu sama dengan 24/10. Kemudian 24/10 ini boleh kita bagi bilangan yang sama. Bisa dibagi berapa ya? Dibagi 2. 24 bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa. Agar lebih kecil, lebih sederhana ya. 24 dibagi 2 adalah 12, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, bentuk 12/5 ini sudah bentuk pecahan paling sederhana. Tetapi biasanya yang seperti ini harus dirubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Caranya karena ini per 5, di sini kita tulis juga per 5. Sekarang kita mikir 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12. Tentu saja 5 dikali 2 kan. 5 dikali 2 kan 10 ya. Nah, agar menjadi 12, 10 tadi harus ditambahkan 2. Jadi kalau kita cek 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12/5 gitu. Jadi ini jawabannya untuk yang A. Kalau dalam bentuk pecahan biasa 12/5, kalau dalam bentuk pecahan campuran 2/5 ya. Nah, untuk yang B 75% ya. Oke, 75%. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi kalau 75% itu artinya ya 75/100 gini. Nah, sekarang 75/100 ini sama-sama bisa kita bagi 25 ya. 75 dibagi 25 adalah 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, 3/4 inilah bentuk pecahan paling sederhana dari 75%. Oke, selesai. Itu soal nomor 1 A dan B. Lanjut ke soal nomor 2, kita baca dulu. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang A 3/5, 70%, 0,55 dan 500 per mil. Untuk yang B 1/6, 350 per mil, 30% dan 0,25. Nah, untuk mengurutkan dari yang terkecil, triknya adalah ubah semua bentuk pecahan maupun persen itu tadi ke dalam bentuk desimal. Bagaimana cara merubah ke dalam bentuk desimal? Langsung kita kerjakan ya. Yang A dulu. Nah, ini sudah Kak Sari catat ulang bilangan-bilangannya. Sekarang yang 3/5. Cara merubah 3/5 menjadi bentuk desimal. Kalau di bimbel Kak Sari ngajarinnya gini nih, Dek. 3 dibagi 5 itu kan tidak bisa ya. Kalau tidak bisa itu nanti hasilnya pasti 0, kenapa tidak bisa? Karena 3 kan lebih kecil daripada 5. Nah, kalau sudah dikasih 0, gini, Dek, di belakang angka 3 boleh dikasih tambahan 0. Sekarang kita lihat 30/5. Boleh dibaca 30 dibagi 5. Berapa 30 dibagi 5? 6. Pas ya. Berarti 3/5 itu sama dengan 0,6. 0 di sini boleh dihapus. Oke, kayak gitu. Sekarang 70%. Persen artinya per 100. Kalau 70% berarti ya 70/100. Nah, 70/100 ini kalau dijadikan desimal adalah 0,70. Gitu aja. Sekarang yang 0,55 ini sudah, karena dia sudah bentuk desimal, tidak usah kita rubah lagi. Terakhir 500 per mil. Per mil itu artinya per 1000 ya. Berarti kalau 500 per mil ya 500 per 1000 kayak gini. Nah, 500 per 1000 itu berapa? 0,500 gitu aja. Oke, nah sekarang sebelum diurutkan kita lihat dulu 0,6 ini satu desimal, artinya ada satu angka di belakang koma. Sementara 0,70 ini dua desimal, 0,55 juga dua desimal, 0,500 ini juga
malah 3 desimal ya. Nah, supaya tidak membingungkan, untuk mengurutkan gini aja deh. Kita samakan dulu menjadi 3 desimal nih ya, supaya 3 angka di belakang koma. Caranya gimana? Yang belum 3 angka di belakang koma boleh ditambahin 0. Oke, sekarang bacanya semuanya menjadi ratus-ratus gitu ya. 0,600, 0,700, 0,550, dan 0,500. Baru deh kita urutkan mulai dari yang terkecil. Yang terkecil tentu saja 0,500 ya. Berikutnya 0,550. Diikuti 0,600 dan yang paling besar 0,700. Jadi urutannya ini nomor 1, di sini yang nomor 2, nomor 3-nya ini. Nah, terakhir yang paling besar tentu saja yang ini. Nah, cara menjawabnya yang kita tulis adalah soal aslinya. Berarti nomor 1 yang paling kecil adalah 500 per mil, diikuti dengan 0,55, kemudian 3 per 5. Nah, terakhir adalah 70%. Seperti ini jawaban untuk nomor 2A. Nah, sekarang untuk yang nomor 2B kita catat dulu juga ya soalnya ya. Ini dia. Oke. Sudah. Nah, caranya sama. Semuanya kita ubah menjadi bentuk desimal biar mudah membandingkannya. Yang dari bawah dulu boleh. 0,25 itu sudah desimal, berarti nggak usah dirubah-rubah lagi, tetap. Terus yang 30%. Persen itu artinya per 100. Berarti kalau 30% itu ya 30 per 100. 30 per 100 desimalnya berapa? 0,30. Terus yang 350 per mil. Per mil itu artinya per 1000. Berarti kalau 350 per mil ya 350 per 1000. Desimalnya berapa? 0,350 gitu. Terakhir yang 1 per 6. Seperti tadi ya. Pakai cara bagi kurung juga boleh deh. Caranya gini. 1 dibagi 6. Bisa nggak 1 dibagi 6? Kan nggak bisa ya, 0, ya. Nah, di sini kasih 0, ini boleh kasih tambahan 0. Sekarang bacanya 10. 10 dibagi 6, bisa. 10 bagi 6 itu yang paling mendekati adalah 1. Kemudian 1 kali 6 adalah 6. Kita kurangkan. 10 dikurangi 6, 4 ya. Oke, lanjut 4 dibagi 6 kan nggak bisa. Boleh tambahin 0 lagi, boleh. Sekarang bayangin 40 dibagi 6, berapa? 40 dibagi 6 yang paling mendekati 6 ya dek, karena 6 kali 6 itu 36 gini. Dikurangi lagi, 40 dikurangi 36 adalah 4 lagi. Oh, berarti berikutnya seterusnya gitu ya, karena ini kalau ditambahin kan 40 lagi. 40 bagi 6 ya 6 lagi ya, nggak ada selesainya ya. Berarti udah ini aja jawabannya, 0,166. Kita pindahkan. Oke, sekarang diperhatikan. Ini ada 3 angka di belakang koma, berarti 3 desimal. Ini juga 3 angka di belakang koma, 3 desimal. Nah, ini masih 2 angka. Berarti kita jadikan 3 angka, tambahin 01. 0,25 juga gitu ya, masih 2 angka di belakang koma. Tambahin 01 biar jadi 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita mengurutkannya bisa mudah. Ambil aja yang paling kecil ya, karena yang diminta urutan paling kecil ya. Yang paling kecil tentu saja 166 ini ya, 0,166, diikuti 0,250, terus 0,300, dan yang paling besar 0,350. Jadi urutan nomor 1 ini yang nomor 2-nya, terus nomor 3-nya, terakhir nomor 4-nya yang ini. Nah, kita tulis jawabannya ya, 1, 2, 3, 4-nya di sini. Jadi urutan yang paling kecil adalah 1 per 6. Diikuti 0,25, kemudian 30%, dan yang terakhir 350 per mil. Ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Geser dulu. Ini dia. Tentukan hasil dari yang A, 5 1 per 4 tambah 1 2 per 3 dikurangi 2 1 per 6. Terus yang B, 7,5 dikurangi 25% ditambah 1 2 per 5. Oke, untuk soal yang A, ini Kak Sari akan gunakan cara menghitung menggunakan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nanti untuk yang B, ini Kak Sari bantu hasilnya itu menggunakan
cara desimal. Jadi semuanya dirubah ke dalam bentuk desimal ya, biar kalian banyak caranya. Jadi tambah pinter nanti. Oke, kita salin ulang dulu untuk soal yang nomor 3A. Ini dia yang 3A. Oke, caranya kita hitung dulu 5 1/4 ditambah 1 2/3. Ini nanti hasilnya berapa, baru dikurangi dengan 2 1/6 ya. Yuk, 5 1/4 tambah 1 2/3 itu boleh 5 ditambah 1 dulu. 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian 1/4 tambah 2/3. Caranya pakai kali silang aja, Dek. 3 kali 1 3 tambah 4 kali 2 8 per 4 kali 3 12 gini. Nah, dikurangi 2 1/6 nya tetap kita tulis aja. Oke, sekarang kita hitung ini. 3 tambah 8 adalah 11 per 12. Berarti ini boleh ditulis 6 gitu. 11 per 12 dikurangi 2 1/6. Oke. Berikutnya 6 11 per 12 dikurangi 2 1/6. Nah, 1/6 nya ini kita samakan penyebutnya menjadi 12 seperti di sini. Ini kalau Kasari tulis tersendiri ya. 1/6 itu sama dengan 6 nya kita rubah menjadi 12 kan bisa ya. 6 jadi 12 itu dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2, Dek. 1 kali 2 adalah 2. Jadi 1/6 itu boleh ditulis 2/12 kayak gini. Ininya sih tetap ya yang depan, kurangi 2 per 12. Nah gitu. Sekarang 6 boleh dikurangi 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. Kemudian 11 per 12 dikurangi 2 per 12. Karena pernya sudah sama, berarti ini nanti hasilnya juga per 12. Terus 11 dikurangi 2 aja. 11 dikurangi 2 adalah 9. Nah, jawabannya 4, 9 per 12. Kalau mau disederhanakan boleh. 9 per 12 itu bisa sama-sama dibagi 3. Menjadi gini, 4-nya tetap ya. 9 bagi 3 adalah 3 per 12 bagi 3 adalah 4. Ini dia jawaban yang paling tepat. Jadi untuk nomor 3A jawabannya adalah 4, 3 per 4. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3B. Tulis dulu soalnya. 3B soalnya seperti ini. 7,5 dikurangi 25%, kemudian ditambah 1, 2/5. Yang kita kerjakan dulu yang dikurangin ini ya, Dek. Nah, 7,5 itu sudah bentuk desimal, berarti kita tulis aja 7,5. Sekarang yang 25% ini dikurangi ya. 25% itu adalah 25/100. Nah, masih ingat nggak 25/100 itu bentuk desimalnya gimana? Ya 0,25 gitu ya. Oke, ditambah 1 2/5. Ini caranya gini. 2/5 nya aja yang kita rubah menjadi desimal. Oke, 2/5 itu kalau kita bagi 2 bagi 5 itu nggak bisa, Dek, menjadi 0, nah sehingga sini boleh seakan-akan ditambahin 0 ya. 20 bagi 5 adalah 4, jadi 2/5 sama dengan 0,4. Kalau ada angka 1 di depannya berarti langsung menjadi 1,4. Jadi komanya aja yang kita ambil ya, karena ini kan 0, 1 ditambah 0 itu 1 gitu. Kesimpulannya 1 2/5 itu sama dengan 1,4 ya. Nah, karena semuanya ini sudah desimal, enak, tinggal kita hitung. Yuk, yang 7,5 dikurangi 0,25, susun ke bawah aja. Kayak gini. Komanya yang harus lurus. Kemudian di sini kan kosong ya. Kalau kosong itu boleh ditambah angka 0. Oke, sekarang kita kurangkan. Ini 50 dikurangi 25, ya 25, ya kan? Terus 7 kurangi 0, ya 7. Jadi jawabannya 7,25. Itu yang ini. Nah, sekarang 7,25-nya ditambah 1,4. Kayak gini. Komanya yang harus lurus ya. Nah, ditambah. Karena ini nggak ada angka atau kosong, kita kasih aja 0. Boleh. Ya, 5 tambah 0 5, 2 tambah 4 6, terus koma, 7 tambah 1 8, 8,65 itu jawabannya untuk yang nomor 3B. Dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4-nya. Baca dulu.
Ini, jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, B dan D tidak sama dengan 0. A. Nyatakan hasil penjumlahan kedua bilangan pecahan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya. Yang B. Nyatakan hasil pengurangan kedua bilangan pecahan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya. Oke, ini maksud soalnya yang nomor 4 itu gini, Dek. Untuk yang A dulu. Artinya kita disuruh menghitung nanti A per B kalau ditambah dengan C per D itu hasilnya apa? Caranya bagaimana? Nah, kalau Kak Sari paling gampang caranya pakai kali silang. Gini, A dikali D, A kali D itu ya AD, ditambah B kali C, ya BC, terus per bawahnya itu B kali D, BD. Jadi ini caranya. Dan hasilnya nanti seperti itu. Contohnya, kakek contoh ya, misalnya 1 per 2 ditambah 3 per katakanlah 3 per 7 gitu. Kan angkanya harus beda-beda semua ya, nggak ada yang boleh sama. Nah, ini caranya gini, 7 kali 1, 7 ditambah 2 kali 3, 6 gitu, per 2 kali 7, 14. Kayak gitu. Nah, sama dengan berapa? 7 tambah 6 adalah 13 per 14. Ini sebagai contoh. Oke. Nah, sekarang untuk yang 4B. 4B sekarang mintanya dikurang ya. Lagi, A per B dikurangi C per D. Nanti hasilnya gimana? Sama aja ya. A kali D, AD, dikurangi B kali C, BC, per B kali D, ya BD. Ini caranya. Oke, untuk contoh boleh kayak gini contohnya. Kita gunakan aja bilangan yang sama, tapi dikurang. 1 per 2 dikurangi 3 per 7. Sama dengan kali silang. 7 kali 1, 7 dikurangi 2 kali 3, 6 per 2 kali 7, 14. Hasilnya 7 dikurangi 6 adalah 1 per 14. Nah, kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Tetapi catatan Kak Sari, untuk pecahan ya nggak ada catatan deh, udah sama. Nggak jadi, maksudnya Kak Sari nanti kalau pecahan itu biasanya kalau bentuk pecahan campuran ya hati-hati, harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Tapi ini kan sudah bentuk pecahan biasa semua, jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi. Udah gitu aja, caranya dikali silang ya. Oke, diikuti aja penjelasannya Kak Sari, dipahami. Nanti kalau ada soal penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalian bisa pakai trik atau rumus yang Kak Sari ajarin barusan ini ya. Oke, selamat belajar ya adik-adik ya. Kak Sari mau undur diri. Sebelum pamit, Kak Sari pesan, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang baik-baik, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang mau ikutan daftar di grup belajarnya Kak Sari ya, maaf, bukan di grup. Grupnya sekarang sudah tidak Kak Sari tawarkan lagi ya, Dek ya, karena sudah terlalu penuh. Mohon maaf. Kak Sari bisa menawarkan itu konsultasi pribadi sekarang. Oke, konsultasi PR secara pribadi atau secara individu. Jadi ini di luar grup ya, japri sama Kak Sari. Caranya langsung aja tanya-tanya di 081 456 10 9870. Sebaiknya yang tanya-tanya orang tua aja ya, mewakili kalian, karena ini nanti berbayar. Berbayarnya adalah 80.000 per bulan. Nah, oke, ini seperti les online aja, 80.000 per bulan. Nanti kalian boleh berhak memiliki hak bertanya sampai dengan 5 soal per hari ya. Nah, gimana ketentuannya, apa saja, terus bagaimana cara bayarnya, biar orang tua yang WA ke nomornya Kak Sari ini. Mohon maaf untuk grup yang gratis sudah tidak Kak Sari tawarkan lagi ya, karena sudah terlalu penuh, dan kalau kebanyakan juga nanti kan tidak kondusif belajarnya. Jadi daftar ke konsultasi individu ini aja deh ya. Insya Allah hasilnya lebih optimal. Oke, Kak Sari undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.